Jemaat GKI yang terkasih, nama saya Yoas Adi Prasetya. Saya pendeta Jemaat GKI Pondok Indah, Jakarta. Senang dapat menyapa Anda di dalam Sapaan Gembala kali ini. Kita akan membahas sebuah tema, Yesus Sahabat Sejati. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Engkau telah mengasihi, merahmati, dan menyahabati semesta. Izinkanlah kami juga ikut dalam karya cintamu itu dengan menyahabati sesama kami. Untuk itu sabdamu perdengarkanlah agar kami boleh diajar, diundang, dan disapa olehnya. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Dua bacaan akan saya bagikan. Yang pertama adalah Lukas pasal yang ke-7 ayat 34. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yang kedua diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sahabat semua, tema persahabatan tampaknya kini menjadi salah satu tema yang sangat digemari oleh banyak orang. Salah satu sebabnya adalah karena persahabatan membuka sebuah ruang percakapan baru bagi orang-orang Kristen, dan di dalamnya kita dapat menemukan cara baru untuk berelasi dan hidup menggereja. Gereja persahabatan diyakini sebagai sebuah model menggereja yang sangat menjanjikan. Akan tetapi ketahuilah bahwa lebih dari itu, persahabatan Kristiani sesungguhnya diteladankan oleh Yesus sendiri. Dialah sang sahabat sejati. Apa yang menarik adalah bahwa Yesus sang sahabat ditekankan secara sangat berbeda oleh keempat Injil. Dua ayat yang tadi saya bacakan merupakan ayat-ayat kunci. Di dalam Injil Lukas, yang juga muncul dalam Injil Matius, Yesus disebut sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Betapa berbedanya Yesus dan orang berdosa serta pemungut cukai. Namun Yesus tetap menyahabati mereka. Yesus tetap mau mendekati dan merangkul mereka. Bukankah setiap kali kita mendengar kata orang berdosa dan pemungut cukai, kita langsung membayangkan mereka yang berada di luar komunitas gerejawi kita? Orang-orang yang kehidupan moralnya dipertanyakan dan diragukan. Dengan mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, kita sebagai para murid Yesus didesak untuk berani menghidupi sebuah gereja yang menyahabati dunia yang bergumul dengan dosa. Kita diundang untuk menyahabati mereka yang kerap dipandang berada di luar lingkaran orang-orang baik. Persahabatan dengan demikian mendapatkan wajah sosial dan misionalnya. Sebaliknya, di dalam Injil Yohanes, Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa dia tidak lagi menyebut mereka hamba, melainkan sahabat. Dengan kata lain, Yesus memasukkan para muridnya itu ke dalam sebuah pola hubungan yang jauh lebih mendalam dan lebih karib, yang ditandai oleh keterbukaan Yesus untuk memberitahukan kepada para murid apa yang telah diberitahukan oleh Sang Bapa kepadanya sendiri. Jadi, saudara, spiritualitas persahabatan yang terpusat pada Yesus dalam Injil Lukas dan Matius adalah sebuah spiritualitas misional, atau saya bisa menyebutnya misi spiritual, yang mendesak gereja untuk terbuka bagi dunia. Sementara itu, spiritualitas persahabatan yang meneladani Yesus dalam Injil Yohanes adalah sebuah pengakuan bahwa persekutuan kita bersama Yesus haruslah semakin erat, semakin mendalam, dan semakin karib. Yang satu semakin terbuka, yang lain semakin karib. Yang satu semakin keluar, yang lain semakin ke dalam. Pertanyaannya sekarang adalah, mana yang lebih penting? Saya percaya keduanya sama-sama penting. Tidak ada yang lebih penting.
dan tidak ada yang kurang penting. Sebab keduanya terpusat pada satu pribadi, yaitu Yesus, Sang Sahabat. Tugas kita adalah menjaga agar keduanya itu dapat terus kita hidupi secara kreatif dan dinamis. Nah, di tangan saya ini ada sebuah ikon yang sangat unik dan menarik yang seringkali dijuluki ikon Yesus dan Abamena atau Yesus dan sahabatnya. Inilah ikon tertua dari tradisi Kristen Koptik di Mesir dari abad yang ke-8. Abamena dipercaya hidup pada abad yang ketiga atau keempat, dan ketika ditemukan, ikon ini telah berada dalam keadaan rusak dengan 2 retakan yang mengenai tubuh dari kedua orang sahabat ini. Yang satu adalah Yesus yang tengah memegang keempat kitab Injil, yang satunya lagi adalah Abamena, seorang rahib padang gurun, dengan tangan yang menjulur menunjuk kepada Yesus. Persahabatan sejati dengan Yesus tampaknya harus mendorong kita untuk mempersaksikan Yesus Sang Sahabat. Tangan Yesus yang lain tampak merangkul Abamena. Dan ini menunjukkan bahwa persahabatan dengan Allah sesungguhnya adalah sebuah anugerah atau rahmat. Persahabatan adalah sebuah pemberian ilahi. Nah, apa yang menarik perhatian saya adalah mata dari kedua sahabat ini, yang tampaknya tidak simetris, alias juling. Mata mereka sesungguhnya menggambarkan 2 dimensi dari Yesus Sang Sahabat, yang mendefinisi wajah gereja kita sebagai gereja persahabatan. Mata yang satu dari kedua orang ini tertuju pada sahabat di sampingnya. Ingat, bukankah ini pesan dari Injil Yohanes? Engkau bukan lagi hamba, melainkan sahabat. Nah, mata yang lain dari kedua orang ini tertuju keluar, tepatnya ke dunia di luar sana. Dan inilah pesan Injil Lukas. Yesus menjadi sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Orang-orang yang berada di luar sana kita sahabati, setepatnya karena Allah melalui Yesus telah menyahabati mereka. Maka izinkan saya mengakhiri perenungan ini dengan sebuah ucapan. Selamat mengikuti Yesus Sang Sahabat. Selamat berjuang mempererat persahabatan di dalam persekutuan kita masing-masing. Sekaligus selamat memperjuangkan sebuah gereja yang bersedia menyahabati mereka yang berada di luar sana. Nikmatilah Yesus dalam kebersamaan persekutuan Anda, sekaligus terpesonalah pada Yesus yang menjumpai Anda melalui orang-orang asing di luar gereja Anda, dan bahkan berkenan menjumpai orang-orang asing melalui Anda. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Engkau telah menyahabati kami sekalipun kami berdosa. Izinkan kami belajar juga untuk menyahabati orang-orang di sekitar kami dalam persekutuan kami, namun juga menyahabati mereka, orang-orang asing di luar sana. Dan dengan itu kami dapat mengalami Dikau, ya Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.